Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna ni'matan mubarakan wasi'atan. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman mutaqabbalan rizqan halalan thayyiban mubarakan. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan yang lalu kita telah masuk di wazan-wazan isim fa'il dan isim maf'ul. Isim fa'il dan isim maf'ul itu sebagaimana kita singgung kemarin, itu merupakan isim bagian jenis isim yang lain. Kalau contohnya yang kemarin sempat saya share di situ adalah seperti di sini. Bentar. Nah, ini dia. Ada coba di sini. Layarnya belum berubah, Ustadz. Belum? Layarnya belum berubah. Oh, sebentar, Bun. Saya carikan. Oh, ini. Okay. Yang itu yang sempat saya share di grup fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun alla taf'al maf'alun maf'alun yaf'alun. Jadi kan di sana ada fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Itu di bab yang pertama. Kalau di grup WA insyaallah sudah ada. Sebentar. Coba saya buka lagi di Qawaid. Nah, ini dia. Ini saya perbesar. Nah, ini kemarin yang kita bahas adalah fa'ilun, maf'ulun, isim fa'il, isim maf'ul. Bawahnya ada fa'ilun, maf'ulun juga yang bab 2. Bab ketiga fa'ilun, maf'ulun. Kemudian bab keempat fa'ilun maf'ulun juga. Yang kelima, bab kelima nggak ada lain lagi, tidak masuk di sini. Keenam fa'ilun maf'ulun ini. Kemudian ini yang berikutnya mufa'alilun, mufa'alalun, dan seterusnya. Yang akan kita bahas sekarang adalah yang wazan-wazan isim masdar. Wazan-wazan masdar.
Wazan-wazan masdar itu yang bagaimana? Kalau di sini ini baris yang maaf, 1, 2, 3, urutan yang ketiga dan keempat. Tapi yang paling ini yang ketiga dulu karena nanti ada pembahasan tersendiri. Jadi urutan yang ketiga di tiap baris. Fa'ala pertama yaf'ulu, yang kedua fa'lan. Nah, ini namanya masdar. Nasara yansuru nasron. Bisa menjadi bisa menjadi fa'alin, bisa nasron, bisa nasrin. Maksudnya gini loh. Kemudian madda yamuddu maddan, maddun boleh. Sona yaskunu saunan ataupun saunun saunin dan seterusnya. Itu yang akan kita bahas pada hari ini insya Allah. Ya, masdar, wazan masdar, kata benda yang punya kata kerja. Jadi kata benda yang terkadang bisa dimaknai sebagai kata kerja. Kata benda yang terkadang, tidak semuanya, yang terkadang dimaknai sebagai kata kerja. Masdar itu ada dua macam. Ada masdar mim, namanya masdar mimi, yang diawali huruf mim, dan masdar ghairu mim, yang diawali dengan huruf hamzah atau ta atau selain keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, jadi kalau yang masdar mimi itu yang bagaimana ini? Ini maf'alan, mansoron, mamaddan, masonan, maghzan, ma'malan. Jadi diawali oleh mim. Waw ini apa? Waw itu hanya sebagai tambahan saja. Biar lebih enak cara pengucapannya. Misalnya fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan dan seterusnya. Kemudian kita kembali lagi. Wazan masdar. Yang pertama adalah wazan masdar. Masdar if'alun. Huruf yang tertulis ada 5. Diawali hamzah qata'. Hamzah qata' itu kalau apa namanya? Ya, nanti ada penjelasannya. Hamzah qata' itu hamzah yang pada kondisi tertentu tidak dibaca hamzahnya, yang dibaca kasroh. Hamzah qata' yang dibaca kasroh. Huruf sebelum akhir berupa alif dan huruf sebelum alif dibaca fathah. Sehingga bacaan huruf sebelum bacaan tersebut menjadi panjang. Mana contohnya? La ikraha. La ikraha fid dini. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Al-Islamu. Islamu dan ikraha adalah masdar karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan if'alun. Nah, if'alun, ikrahun, islamun. Jadi ada di posisi yang keberapa? Yang ketiga. Af'ala yuf'ilu if'alun. Aslama yuslimu islamun. Kalau ikrahun menjadi bagaimana? Dari depan berarti akraha yukrihu ikrahun. Ini namanya masdar. If'alun. Kalau kita tulis seperti ini, af'ala yuf'ilu. If'alun.
if'alun. Nah, akroha yukrihu ikrahun. Huruf yang tertulis ada 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maaf, bukan ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Apa lagi? Aslama yuslimu. Aslama yuslimu. Aslama yuslimu. Islamun. 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah wazan masdar dari wazan masdar dari wazan if'alun. Isim masdar dari wazan if'alun atau mengikuti pola if'alun atau persamaan. Kemudian yang kedua, wazan masdar ifti'alun. Huruf yang tertulis ada 6. Diawali hamzah wasal yang dibaca kasroh. Huruf sebelum alif dibaca fathah. Dan huruf ketiga berupa ta yang dibaca kasroh. Ifti'alun. Hamzah 1, fah 2, ta yang ketiga, ain yang keempat, alif yang kelima, kemudian lam yang ke-6. Hamzah kotok yang seperti di atas ini seperti apapun tetap dibaca. La ikraha fiddin, tidak bisa dibaca menjadi lakraha fiddin, tidak. Sama seperti ini. Innad dina indallahil Islamu. Tidak bisa dibaca innad dina indallahi Islam, tidak. Tapi indallahil Islam. Ini namanya hamzah kotok, hamzah yang pasti dibaca. Hamzah kotok, hamzah yang pasti dibaca dan berhakat kasroh. Ada hamzah wasol. Hamzah wasol itu seperti apa? Hamzah wasol itu yang kalau ada di depan, kalau ada di tengah-tengah tidak dibaca hamzahnya. Mana contohnya? La yadhkuruna ismallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi. Iftira'un, ifti'alun. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Ifti'alun, ibtigha'un. Karena ada di tengah-tengah, hamzahnya ini tidak dibaca langsung kepada huruf yang kedua yang dimatikan. Yang dibaca huruf yang kedua, itu pun huruf yang kedua yang dimatikan. La yadhkuruna ismallahi 'alaiha iftira'an, asalnya 'alaiha iftira'an 'alaihi. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, tapi tidak dibaca. Itu namanya hamzah wasal. La yadhkuruna ismallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Ifti'alun, iftira'un, ibtigha'un. Iftira'un dan ibtigha'un atau iftira'ah boleh, iftira'ah boleh, adalah masdar karena adalah isim masdar karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan ifti'alun. Kalau tasrifnya bagaimana? Ifta'ala yafta'ilu ifti'alun fa huwa mufta'ilun. Kalau yang fa huwa mufta'ilun yang kemarin ini sudah dibahas. Mufta'ilun wa dzaka mufta'alun. Ini isim fa'il dan ini isim maf'ul seperti kemarin dibahas. Ifta'il la tafta'il. Iftara yaftari iftira'un fa huwa muftarin wa dzaka muftaran.
iftari la taftari, dan seterusnya. Nah, ini kan mufrad mudzakarnya mengikuti ifti'alun. Kalau musanna mudzakarnya menjadi bagaimana? Ifti'alun, ifti'alun, ifti'alani. Nanti ada apa namanya? Ada mufradnya ifti'alun. Mufradnya ifti'alun, kalau musannanya ifti'alani. Kalau jamaknya bagaimana nantinya? Ada pembahasan khususnya. Itu yang kedua. Yang berikutnya yang ketiga, wazan infi'alun. Huruf yang tertulis ada 6. Diawali hamzah wasal yang dibaca kasroh. Huruf kedua berupa nun dan huruf sebelum akhir berupa alif. Contohnya yang bagaimana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqadis samsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Walakin karihallahum bi'athahum. Mana yang yang mengikuti wazan infi'alun adalah infisamun, inbi'ath, infi'alun, inbi'athun, infi'alun, infisamun. Ininya namanya hamzah wasal. Kalau dia di paling depan maka dia dibaca kasroh. Tapi karena ada di tengah maka hamzahnya tidak terbaca. Begitu juga dengan imbi'athahum. Ini juga nggak terbaca karena posisinya di tengah. Seandainya ada di depan maka dia terbaca. Infisamun imbi'athun adalah masdar karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan infi'alun. Tasrifnya bagaimana? Infa'ala yanfa'ilu infi'alun fahuwa munfa'ilun wa dzaka munfa'alun infa'il la tanfa'il. Berikutnya infasama yanfasimu infisamun fahuwa munfasimun wa dzaka munfasimun. Salah, ini harusnya berfathah ini. Wa dzaka munfasamun infasim la tanfasim. Sampai di yang ketiga ini ada yang ingin disampaikan? Monggo. Bunda Rona? Iya Ustaz. Boleh sekalian anak mohon maaf Ustaz, sekalian biar mengingat Suaranya. Itu kan wazannya kan misalnya dari yang pertama kemudian ketika sudah masuk itu kan munculnya la ikraha. Oke. Sampai nomor 4 sekarang.
Wazan masdar taf'ilun. Huruf yang tertulis ada 5. Diawali ta fathah. Huruf sebelum akhir berupa ya sukun. Huruf sebelum akhir berupa ya yang bersukun. Sebelum akhir. Contohnya la yasma'una fiha lagwan wala ta'ziman. La dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Ta'zimun, taf'ilun, takhfifun, taf'ilun. Takhfifun dan ta'zimun adalah masdar karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan taf'ilun. Taf'ilun, taf'ilani, tafa'ilun. Takhfifun, takhfifani, takhafifu. Ta pertama khaf mati, ta pertama fah mati, fah berkasroh diikuti ya sukun, ain berkasroh diikuti ya sukun, terakhir bisa fathah, bisa dhammah, bisa kasroh, atau fathatain, atau dhammatain, atau kasratain. Di tasrifnya bagaimana? Dari fa'ala yufa'ilu taf'ilun, fahuwa mufa'ilun, wa dhaka mufa'ilun, fa'il la tufa'il. Kemudian khaffafa yukhaffifu takhfifun, fahuwa mukhaffifun wa dhaka mukhaffafun, khaffif la tukhaffif. Yang berikutnya wazan masdar tafa'ulun. Tafa'ulun huruf yang tertulis ada 4. Diawali ta yang dibaca fathah, ain fi'il di dhammah dan di tasdid. Ain fi'il di dhammah dan di tasdid. Contohnya adalah wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu 4 ashhur. Tabarruja dan tarabbusu. Tabarruja adalah masdar karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan tafa'ulun. Kebetulan fi'ilnya huruf yang kelompok yang pertama dengan kelompok yang ketiga, atau fi'il madhinya dengan isim masdarnya, tulisan hurufnya sama persis. Yang membedakan hanya fathah harokatnya. Tafa'ala, tafa'ulun, tarabbasa, tarabbusun, persis, tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya harokat dhammah pada ain fi'il. Bagaimana membedakannya nanti ketika di teks? Kalau menjumpai tulisan berbahasa Arab kemudian tidak ada harokatnya, kita urut dari depan dulu, kita terjemahkan secara ini tafa'ala. Kalau diterjemahkan dengan penerjemahan ini tidak cocok kepada ini, kepada masdarnya. Antara dua, antara ini dengan ini dan ini terakhir. Tapi nanti ada pembahasan khusus untuk tafa'al, la tatafa'al, tafa'al, la tatafa'al. Ada pembahasan khusus. Baik. Ustadz maaf. Boleh, walaupun nanti ada penjelasan khusus, boleh disingkat aja Ustadz. Tasrif ini
Yang ujung kanan itu sebetulnya apa, setelahnya apa gitu, ada polanya itu Ustaz ya. Kan yang Ya, ketiga itu misalnya masdar. ya. Baik. Tadi taf'ala tadi apa? Fi'il Ya, madi tadi ya. ini tafa'ala fi'il madhi, kata kerja lampau. Ya tafa'ulu, pokoknya posisi yang kedua, urutan yang kedua itu namanya fi'il mudhari, kata kerja sekarang. Artinya sedang dilakukan. Kalau ini telah dilakukan, telah melakukan. Kalau ini sedang atau akan melakukan. Kalau tafa'ulun, ini perbuatannya atau kelakuannya. Mutafa'ilun yang melakukan, mutafa'alun yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukannya. Kalau yang ini tafa'al, fi'il amar, namanya fi'il perintah. Lakukanlah. La tatafa'al ini fi'il larangan, jangan dilakukan. Penjelasan ini Bunda nanti akan, insya Allah akan ada pembahasan khusus. Tafa'ala. Oke, Ustaz. Cuman saya singgung, tak apa-apa. Sama dengan yang ini, mohon maaf, saya kembali ke sini. Yang ini fa'ala fi'il madhi yaf'ulu fi'il mudhari fa'lan masdar wa maf'alan masdar mim. Bahwa kalau bahwa kan kemarin isim dhamir kan, fa-nya jangan diikuti huwa, isim dhamir, fa'ilun isim fa'il, daka isim isyarah, maf'ulun isim maf'ul, uf'ul kata kerja apa, fi'il amar, fi'il perintah, la taf'ul fi'il larangan. Kemudian maf'alun kok ada dua, ini ada dua makna. Mif'alun nanti ada penjelasan khusus. Maf'alun, ya apa namanya? Maf'alun yang pertama itu isim makan. Maksudnya isim makan itu isim tempat. Misalnya tempat makannya di dapur. Tempat makan ataupun tempat makannya di dapur. Berarti mat'amun fil matbahi, tempat makan di dapur. Al-mat'amu tempat makan, atau al-mat'amu al-mat'amul kabiru amamal baiti misalnya. Tempat makan yang besar itu ada di depan rumah. Kemudian itu yang apa namanya, yang isim makan kan. Kemudian ada yang isim zaman. Isim zaman itu bagaimana? Ada makan, ada zaman. Zaman itu waktu. Al-mat'amu tempat makannya itu, al-mat'amul kabir, tempat makan yang besar itu qad intaha, telah bubar. Waktu makan itu, waktu makan besar itu, waktu makan yang besar itu telah bubar, qad intaha. Penjelasannya nanti ada penjelasan khusus untuk yang ini. Kemudian mif'alun isim alat. Mif'alun itu isim alat. Kalau kita matbakhun, kalau matbakhun itu adalah dapur, tempat untuk masak. Nah, terus. Matbakhun itu tempat masak. Kalau al-mat'am tempat makan. Apalagi misalnya ma'badun tempat ibadah. Al-masjidu al-ma'badu. Al-masjidul kabiru ma'badun. Masjid yang besar itu adalah tempat ibadah. Ma'badun adalah tempat ibadah. Kalau alat beribadah, apa alat beribadah nggak ada. Tidak semua hal bisa dikait-kaitkan dengan. Jadi itu penjelasan singkat saya. Meskipun nanti insya Allah akan ada penjelasan mengenai ini. Sama yang ini, yang pertama pasti isim apa? Fi'il madhi, yang ini fi'il mudhari, yang ini apa? Masdar, dan ini masdar mim. Ini isim fa'il, ini isim maf'ul, ini isim apa? Fi'il amar, fi'il amar, ini fi'il nahi, artinya pekerjaan yang berbentuk larangan. Kemudian ini isim makan, isim zaman, dan ini isim alat. Itu
tentang tasrif. Mana yang lebih penting antara tasrif dengan nahwu? Sama-sama pentingnya, sama-sama butuhnya. Baik. Barangkali itu Bunda, ada yang ingin disampaikan lagi? Ini Ustaz, ada gambarannya sedikit nih. Oke. Baik. Berikutnya, wazan masdar tafa'ulun. Tafa'ulun, huruf yang tertulis ada 5. Diawali ta fathah. Huruf ketiga berupa alif. Ain fi'il dibaca dhammah. Ain fi'il dibaca dhammah. Contohnya, alhaakumut takatsuru. Takatsurun, tafa'ulun. Mana lagi? Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Tafa'ulun, tahawurun. Ini masdar. Ini masdar. Mengikuti wazan tafa'ulun, takatsurun, tahawurun. Takatsurun dan pokok ini taksim belum saya ketik ulang. Takatsurun dengan tahawurun adalah masdar karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan tafa'ulun di sini. Berikutnya, kalau tasrifnya bagaimana? Tafa'ala ya tafa'ulu tafa'ulun fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun. Tafa'al la tatafa'al. Takatsara ya takatsuru takatsuran fahuwa mutakatsirun wa dzaka mutakatsarun. Takatsar la tatakatsar. Ya. Baik. Berikutnya, wazan masdar istif'alun. Istif'alun, huruf yang tertulis ada 7. Diawali ta yang dibaca fathah. Kemudian alif, ain fi'il di dhammah dan di tasydid. Salah lagi. Huruf diawali ta yang dibaca salah. Ini nih apa namanya belum saya edit. Diawali hamzah wasal. Ini namanya hamzah wasal. Huruf yang tertulis ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Huruf yang pertama atau diawali hamzah wasal, kemudian fa fi'ilnya, fahnya bersukun, kemudian setelah ain fi'il ada alif, yang mana sebelumnya adalah fathah. Ini perlu ditulis sendiri. Jadi istif'alun, huruf yang tertulis ada 7. Huruf yang pertama namanya hamzah wasal. Huruf fa fi'ilnya, huruf sebelum akhir berupa alif, yang sebelumnya adalah fathah. Fa fi'il bersukun. Contohnya bagaimana? Wastaghshaw ini salah saya tulis. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Namanya hamzah wasal. Hamzah wasal kalau ada di tengah tidak terbaca. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya'in wastakbaru istikbara. Istif'al bukan istif'al. Istif'alun. Ini salah. Harusnya berkasroh. Istif'alun, istikbarun, istihya'un. Tasrifnya istaf'ala yastaf'ilu istif'alun fahuwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il. Istahya yastahyi istihya'un fahuwa mustahyin wa dzaka mustahyan. Istahyi la tastahyi.
Nah, terakhir ada wazan masdar mufa'alatun. Huruf yang tertulis ada 6. Diawali mim yang dibaca dhammah. Mim yang dibaca dhammah bukan masdar mimi, bukan. Seperti yang di awal kan dijelaskan bahwa masdar ini ada dua, masdar mim dengan masdar ghairu mim. Kalau masdar mim adalah masdar yang diawali oleh mim. Biasanya dibaca fathah mimnya. Tapi di sini mimnya dibaca dhammah. Memang apa namanya? Memang tulisannya seperti itu. Huruf yang tertulis ada 6 diawali mim yang dibaca dhammah. Huruf ketiga berupa alif dan keenam berupa ta marbutah. Contohnya musyawaratun, musyawarah, munadharatun. Munadharatun itu bisa dikatakan diskusi. Muhasabatun, muhasabah, menghitung-hitung diri. Muraqabatun, pengawasan. Musaharatun, saya kurang tahu ini. Munawasatun, mumarasatun. Mumarasa ini artinya adalah mumarasatun artinya membiasakan. Mudawamatun, mufakharatun, muasyaratun. Jadi munawasatun dan muhasabatun adalah masdar karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan mufa'alatun. Ada berapa ini? Musyawaratun. Barangkali nanti kita menjumpai di Al-Qur'an Al-Karim ada ayat-ayat yang tulisannya serupa dengan ini, maka bisa dinyatakan bahwa ia mengikuti wazan mufa'alatun. Ada keterangan tambahan, terdapat pula isim masdar yang tidak masuk dalam kaidah di atas. Maka yang menentukan adalah kamus. Mana contohnya? Fitnatun, tughyanun, da'watun, kufratun, fajratun. Kalau fitnatun asalnya adalah fatana yaftinu fatnatan wa fitnatan atau fitnatun. Kalau tughyanun dari tagha yatghi tughyanun. Kalau da'watun da'a yad'u da'watun, du'aan dan seterusnya. Kalau kufratun kafara yakfuru kafron, kufrotan. Fajara yafjuru fajron atau fajrotan. Jadi ini tidak mengikuti kaidah di atas. Maka yang menentukan adalah kamus. Bagaimana artinya? Ya mengikuti kamus. Fitnatun fitnah, tughyanun terombang-ambing, dakwatun ajakan, kufratun pengingkaran, fajratun itu apa namanya? Fajratun itu maknanya apa? Negatif pokoknya maknanya. Fajratun ulaika humul